Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren Cadas. Kita ambil satu video lagi ya sebelum kita rehat, yaitu video yang terkait dengan pertengkaran dalam tanda kutip antara Nasdem dan Demokrat soal wakil presiden atau calon wakil presiden Anies Baswedan. Nah, ini hal yang laten ya, karena saya juga mendengar langsung ketidaksetujuan itu sesungguhnya. Petanya sederhana, Demokrat pasti menginginkan AHY sebagai calon wakil presiden Anies Baswedan, dan tidak heran kalau AHY mepet terus. Sementara di sisi yang lain, Nasdem merasa lebih baik kalau semuanya berasal dari luar partai politik. Padahal Nasdem sudah satu langkah jauh lebih dekat ke Anies Baswedan karena mereka sebagai deklarator utama. Isu lain yang tidak enak yang saya dengar, tapi isu ya perlu diklarifikasi. Bisa jadi Nasdem sengaja mengacaukan kolam biar airnya keruh dan kemudian ikannya lari kemana-mana. Saya pakai tamsil. Tapi sekali lagi, masa sih Nasdem mau menghancurkan bangunan yang dia bangun sendiri gitu. Karena mencalonkan Anies ya paling tidak ada resikonya, walaupun resiko yang nyata itu belum kita lihat. Buktinya menteri-menteri Nasdem tidak ada yang di reshuffle. Menarik ini sesungguhnya, walaupun Surya Paloh sudah tidak lagi diundang di dalam pertemuan dengan geng yang mendorong atau mengendorse calonnya Jokowi, baik itu Ganjar Pranowo maupun Prabowo Subianto. Apa pangkal persoalannya? Ya pastilah soal yang terkait dengan kepentingan menurut saya. Karena kepentingan partai itu dua, memenangkan calonnya, dan yang kedua tentu ingin agar mereka memberikan kontribusi yang besar dalam pemenangan tersebut sehingga mendapatkan porsi yang besar pula di kabinet. Dan mereka tidak ingin kursi mereka lebih kecil dibandingkan partai pengusung lainnya. Dan kita tahu bahwa Demokrat, Nasdem, dan PKS itu bersaing. Tipis-tipis saja, beda-beda tipis. Nasdem 59 kursi kemarin, kemudian Demokrat 54 kursi, dan PKS 50 kursi. Jadi mereka dalam racing untuk menjadi partai nomor 3 atau nomor 2 bahkan. Dan itu bisa dicapai kalau mereka memanfaatkan semaksimal mungkin kotel efeknya Anies Baswedan plus calon dari partai yang asosiatif dengan mereka, yaitu calon wakil presiden Anies. Kalau kita bicara asosiatif, Anies itu kemudian lebih asosiatif dengan Nasdem dibandingkan Demokrat. Demokrat lebih asosiatif dengan AHY atau SBY. Makanya kritik oleh Mas Sinton adalah nggak pernah dia melihat banner Anies di Demokrat sebagai calon presiden katanya. Ini tantangan. Apakah memang ketiga partai ini solid ataukah sesungguhnya mereka masih bisa bubar hanya karena perbedaan calon wakil presiden. Padahal mereka sudah committed. Itu diserahkan kepada Anies Baswedan. Hanya walaupun diserahkan kepada Anies Baswedan, tetap juga tim kecil, tim cilnya juga cawe-cawe. Jadi tidak benar 100% ya. Tentu Anies akan ngomong dengan Surya Paloh, ngomong dengan mungkin AHY atau SBY, ngomong dengan PKS ketika dia memilih calon wakil presiden. Itu wajar karena bagaimanapun Anies bergantung dan tergantung kepada tiga partai ini. Tanpa satu pun dari tiga partai ini, maka Anies tidak bisa nyalon karena tidak sampai 20%. Nah, itulah sontoloyonya politik kita, di mana presidensial threshold sengaja dipertahankan untuk menghalangi putra-putra terbaik dan menciptakan ketergantungan calon-calon potensial sekalipun kepada partai politik. Kita bacakan ya Sobat RH sekalian, bagaimana perbedaan pendapat antara Nasdem dan Demokrat ini. Detik News, beda suara Nasdem dan Demokrat soal cawapres Anies jelang 2024. Jakarta, perbedaan suara terjadi antara Nasdem dan Demokrat
terkait sosok cawapres Anies Baswedan. Demokrat menilai cawapres Anies nantinya dari internal Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP, sementara Nasdem berkata lain. Mulanya anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan bakal cawapres Anies berasal dari internal koalisi. Ia berharap Ketua Umum Partai Demokrat AHY yang akan mendampingi. Cawapresnya doain aja ya, Demokrat sih mudah-mudahan AHY kan jelas. Apalagi kan Pak Anies sudah bilang dari internal koalisi kan, jadi Demokrat mudah-mudahan AHY, kata Syarif. Secara eksplisit baru dikatakan dari internal koalisi kan, kalau bagi Demokrat mudah-mudahan yaitu ada AHY mudah-mudahan. Nasdem menanggapi. Waketum Nasdem Ahmad Ali buka suara. Ali menyebut dalam perjanjian piagam kerjasama tidak ada syarat cawapres Anies mesti dari internal koalisi. Dari internal. Jadi di piagam itu koalisi itu sudah disepakati bahwa memberi kewenangan kepada Anies untuk memilih atau menunjuk cawapres. Itu sudah menjadi poin penting di situ. Jadi tidak ada koalisi dari kader, koalisi internal maupun eksternal, kata Ali. Oke. Ali mengatakan Nasdem tidak pernah membahas soal calon pendamping Anies. Harus berasal dari internal koalisi. Justru lanjut Ali, sejak awal perjanjian kerjasama jelas tak ada penyodoran syarat khusus untuk cawapres. Nasdem tidak pernah mengenal itu karena memang partai ini didirikan bukan untuk Nasdem tapi untuk bangsa. Nggak ada cawapres dari internal koalisi atau eksternal, kita nggak pernah. Justru itu syaratnya tidak boleh mengklasifikasi itu cawapres terbuka imbuhnya. Artinya ya boleh dari luar, boleh dari dalam dong. Nggak, artinya dari dalam pun tidak masalah juga. Ketum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pihaknya masih mencari sosok yang terbaik bagi Anies. Akan ada, kita mencari yang terbaik dari yang baik. Itu jawabannya. Apa penyebabnya? Kita masih punya banyak alternatif pilihan untuk mulai memikirkan dan melihat pencapresan. Duet capres-cawapres katakanlah di luar daripada Nasdem, partai pengusung lainnya. Ucap Paloh kepada wartawan di DPP Partai Nasdem. Paloh mengatakan pihaknya memanfaatkan momentum untuk melihat pendamping Prabowo dan Ganjar untuk menentukan cawapres Anies. Hal itu disebut Paloh sebagai kesempatan bagi Anies. Kan ada kesempatan bagi Nasdem untuk melihat-lihat dulu. Oh ini Pak Ganjar siapa wakilnya, oh ini Pak Prabowo siapa wakilnya. Dia, Anies bisa lihat itu kan ada kesempatan. Kenapa dia tidak manfaatkan? Ucapnya luar biasa ya. Oke, Sobat Era sekalian. Itu ya soal cawapres Anies ini ya bisa ribut. Tapi mudah-mudahan keributan itu tidak merugikan Anies Baswedan. Karena perjalanan Anies sudah sekian jauh dan juga tidak ada perubahan-perubahan yang dibuat misalnya berdasarkan putusan peninjauan kembali. Padahal sudah 16 kali kalah tiba-tiba ujungnya dimenangkan itu aneh bin ajaib. Walaupun ya isu-isu berseliweran mengatakan bahwa Nasdem sendiri yang mengobok-obok kolamnya. No, saya kira mudah-mudahan itu tidak benar dan itu tidak proven. Karena kalau benar, waduh, Nasdem justru akan dimaki-maki orang kalau dia mengobok-obok sendiri bangunan yang sudah dibangunnya sendiri. Karena harapannya bangunannya itu bukan istana pasir ya, tapi istana batu dan semen. Sehingga tidak mudah hancur hanya karena isu. Sobat semuanya, nanti kita akan bikin polling lah. Intermediate polling ya, mengenai siapa yang menurut Sobat Era pantas atau sebaiknya menjadi calon wakil presiden. Kalau saya sendiri ditanya, terus terang sampai saat ini no answer. Kenapa? Karena semuanya masih berupa asumsi soal Hovifah, asumsi soal Jawa Timur, soal Jawa Tengah, asumsi soal AHY, asumsi soal Mahfud MD dan lain sebagainya, termasuk juga asumsi terhadap Andika Perkasa. Kebutuhan Anies adalah mencari wakil presiden yang menambah daya gedor dia, kemenangan dia. Jadi ibarat pertandingan sepak bola, yang dibutuhkan Anies itu ya bukan tombak kembar. Kalau tombak kembar kan bisa bersaing, tapi pola permainannya 4-3-2-1 atau
kalau mau 4-5-4-4-1-1 misalnya. Jadi dia tombak tunggal tapi di belakangnya itu ada pengumpan 1-1. Nah, siapa tahu calon wakil atau wakil presidennya atau cawapresnya ini adalah orang yang bisa memberikan umpan bahkan mencetak gol. Itu yang paling penting. Karena kalau tidak memenangkan pertandingan atau perhelatan election gak ada gunanya. Jadi at the first place partai koalisi harus diyakinkan bahwa tujuannya adalah untuk menang. Karena untuk menang tentu harus ada ukurannya. Ukurannya ya must be objektif. Ya, harus dengan metode ilmiah, scientific method. Saya nggak tahu caranya bagaimana. Karena kalau kita misalnya menggunakan survei ya, survei berbayar tersebut, ya jelas sekarang terjadi delegitimasi terhadap kubu Anies Baswedan dan pasangannya. Bahkan sekarang yang diunggulkan sebagai calon wakil presiden itu adalah nama Ridwan Kamil, Sandiaga Salahuddin Uno, dan Erick Thohir. Mereka semua adalah orang-orang yang dalam tanda kutip sepertinya di endorse istana sesuai terutama Erick Thohir dan Sandiaga Uno. Tapi jangan lupa Ridwan Kamil pun sudah gabung dengan Golkar dan sewaktu-waktu bisa menjadi kuda hitam juga, apalagi survei sebagai wakil presidennya tinggi. AHY terlihat ada pelemahan di dalam survei. Tapi sekali lagi pelemahan AHY seiring dengan pelemahan Anies Baswedan. Makanya sobat era sekalian, jangan hanya sekadar lihat survei, tapi lihat dulu juga polling-polling yang dilakukan oleh RH Channel dan institusi lain, CNBC, ILC dan lain sebagainya. Dari situ kita akan mendapatkan perbandingan bahwa oke, Anies kalah di survei yang katanya ilmiah itu dengan 1.200 responden, tapi menang di polling, di Google Trend, dan juga di Big Data. Bahkan Sahganda Nenggolan mengatakan, waduh jauh sekali, Ganjar bukan saingan Anies kalau kita bicara Google Trend. Tapi akhirnya kita harus kembalikan kepada rakyat, bukan kembali kepada KPU untuk merekayasa kemenangan calon tertentu. Itu ya sobat era sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao dia.